Jika pada video sebelumnya Anda sudah melihat bagaimana penggunaan dari struktur. Nah, maka di sini Anda akan melihat bagaimana penggunaan dari yang namanya enumerasi. Nah, struktur sebelumnya itu adalah kumpulan dari variabel. Nah, sebaliknya, untuk enumerasi, ini adalah kumpulan dari konstanta. Nah, jadi sekarang, bagaimana kita membuat enumerasi? Posisi mendeklarasikan enumerasi itu juga sama dengan cara kita mendeklarasikan struktur atau struct. Nah, kita mendeklarasikan itu di luar dari main program. Nah, misalnya sebagai contoh, saya menuliskan enum dengan namanya adalah angka. Nah, di sini saya akan masukkan konstantanya. Misalnya, 0, dia akan bernilai angka 0, tulisan 1 bernilai angka 1, 2 bernilai 2, 3, dan 4. Nah, saya berikan untuk ini contohnya. Nah, penggunaannya juga harus kita gunakan variabel. Misalnya, saya mendeklarasikan satu variabel A, di mana variabel A ini adalah bertipe enum angka. Nah, saya langsung menempatkan nilainya dulu. Misalnya variabel A, dia memiliki nilai awal inisialnya adalah 2. Nah, saya menuliskan angka dot 2. Setelah itu saya cetak. Berapakah nilai A? Nah, kita lihat. Nah, hasil yang muncul, dia menuliskan dalam bentuk teks 2. Sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan ini. Variabel A yang bertipe enum angka dan nilainya adalah 2. Nah, dia menuliskan teksnya adalah 2. Nah, bagaimana kalau misalnya saya maunya mencetak tulisan 2 ini? Nah, caranya saya cetak lagi di bawah. Nah, gunakan konversi. Nah, paling mudahnya adalah casting. Saya castingkan menjadi integer. Jadi variabel A saya casting menjadi integer. Di mana variabel A bernilai tulisan 2. Tulisan 2 ini adalah bernilai angka 2. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya lagi. Bisa Anda lihat bahwa variabel A ini saya memberikan nilainya adalah enum 2. Nah, ini saya memberikannya itu secara statik, langsung dari coding. Nah, sekarang saya mau menginput melalui program. Ya, saya mau menginput melalui program. Nah, caranya, perhatikan, saya tuliskan dulu. Oke, nah, perhatikan di sini. Saya jalankan dulu. Nah, console.write. Saya mendeklarasikan lagi satu variabel input yang bertipe integer. Nah, saya akan menginput suatu nilai. Ya, di sini. A sama dengan. Nah, posisi sekarang adalah console.readline. Meminta input dari user.
Jadi saya akan menginput suatu nilai, di mana nilai saya input ini adalah skala antara 0 sampai dengan 4, sesuai dengan enum ini. Ya. Nah, akan dikonversi ke integer dan simpan ke variabel input. Nah, misalnya, saya akan menginput dengan angka 3. Nah, angka 3 ini, angka ya, numeric, bertipe integer, akan tersimpan ke variabel input. Kemudian variabel input ini akan dikonversi menjadi enum angka. Nah, angka 3 akan dikonversi menjadi enum angka. Nah, simpan ke variabel A. A yang bertipe enum angka. Setelah itu saya cetak berapakah A. Nah, kita lihat berapakah variabel A. 3. Nah, yang dia cetak adalah tulisan 3. Oke, saya jalankan sekali lagi. Apa yang terjadi jika yang saya tuliskan ini bilangannya itu tidak ada di dalam enum? Apakah itu error atau tetap muncul? Ya. Nah, kalau memang tidak error, dia tetap muncul. Dan hasilnya apa? Nah, kita lihat. Angka 6 tidak tersedia di dalam enum angka. Jadi angka 6 nantinya akan dikonversi menjadi enum angka. Berapakah A? Di mana A ini tidak ada konstanta 6. Oke, maka hasilnya adalah 6. Nah, apabila saat dikonversi menjadi enum angka dan tidak ada nilainya, maka dia akan menuliskan kembali nilai aslinya. Ya, bukan nilai yang terdaftar di konstanta enum. Oke, nah, kita balik ke slide-nya. Kita coba lihat slide-nya. Nah, pada slide mengenai enumerasi, ada dituliskan istilah underlying type. Nah, underlying type ini adalah tipe data dasar. Ya, tipe data dasar. Nah, tipe data dari enumerasi, di mana default-nya adalah integer. Nah, kalau kita lihat kembali ke sini, angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah tipe apa? Ya, itu adalah tipe integer. Default-nya adalah integer. Jadi kalau tidak saya tuliskan default-nya apa, maka default-nya itu, jika tidak saya tuliskan tipe datanya apa, maka default-nya adalah integer. Jadi kalau saya hapus, ya, itu adalah integer. Nah, selain integer, tipe data apa saja yang bisa saya tuliskan menjadi tipe data dari suatu enum? Nah, tipe datanya tidak bisa sembarangan. Ya. Nah, tipe data yang diakui adalah ini. Byte, signed byte, short, unsigned short, in, unsigned in, long, dan unsigned long. Nah, jadi total hanya ada 8 tipe data yang diizinkan untuk digunakan di dalam enum. Nah, jadi kalau misalnya saya mau menyatakan suatu konstanta yang bernilai pecahan, sudah dipastikan tidak bisa dengan menggunakan enum. Ya, jadi tipe data yang bisa digunakan hanyalah ini. Nah, misalnya saya menggunakan byte. Saya ganti menjadi byte. Angka 0, dia adalah 100. Misalnya ini adalah 150. Ini 200. Ini misalnya 35. Ini misalnya 45. Nah, kalau Anda lihat, ini angka ya, salah. Kalau Anda lihat, range nilai 100, 150, 200, 35, 45. Dia berada di dalam byte. Memenuhi. Ya? Kalau misalnya saya membuatnya menjadi 450. Nah, apa yang terjadi? Di sini error. Ya? Nah, error list-nya konstanta nilai 450 cannot be converted to a byte.
karena sudah di luar dari range byte. Nah, apakah float? Tidak ada tersedia. Ya, tidak tersedia float. Nah, kembali ke byte. Nah, saya jalankan. Misalnya saya mengisi 150. 1. Ya. Nah, itu contoh dari yang namanya underlying type. Oke. Berikutnya, saya mengubah lagi menjadi seperti ini. Oke, saya balikkan lagi menjadi default aja. Ya. Berarti integer. Nah, perhatikan apa yang saya lakukan di sini. Saya menghapus angkanya. Jadi saya hanya menggunakan teksnya aja. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, perhatikan jika saya jalankan. Saya mengisi 4. Apa yang terjadi? Apakah angka 4 ini bisa dikonversi menjadi enum angka? Berapakah 4 ini setelah dikonversi menjadi angka? Disimpan ke A dan berapakah nilai A? Hasilnya adalah 4. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, itu pertanyaannya. Nah, jawabannya, jika kita tidak menyatakan, mendeklarasikan berapakah nilai angkanya. Ya, contohnya untuk 0 ini. Berapakah nilai angka? 1 ini. Berapakah nilai angka? 2, 3, dan 4. Maka secara default, ya, secara default, konstanta yang pertama ini nilainya adalah 0. Secara default. Oke, tanpa kita tuliskan, konstanta pertama ini bernilai angka 0. Kemudian, konstanta yang kedua dan seterusnya akan bernilai increment dari konstanta sebelumnya. Nah, apabila ini adalah angka 0, maka tulisan 1 ini akan bernilai angka 1. Tulisan 2 ini akan bernilai angka 2. Dan seterusnya. Jadi sehingga tadi Anda lihat bahwa saya menginput angka 4, maka munculnya tetap 4. Kenapa? Konstanta pertama, angkanya defaultnya 0. Otomatis konstanta berikutnya adalah increment 1 dari konstanta sebelumnya. Ini menjadi 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk membuktikannya, sekarang saya balikkan. Nol, saya pasangkan di belakang. Ya. Nah, secara logika yang tadi saya jelaskan, ini menjadi 0 defaultnya. Ini adalah 0, maka ini akan bernilai angka 1, bernilai angka 2, 3, dan 4. Oke, kita coba. Saya menginput angka 3. Nah, kita lihat apakah sesuai nggak. Ini adalah angka 0, 1, 2, 3. Berarti harusnya angka 3 dikonversi menjadi enum angka, maka dapatlah 4. Nah, bisa? Oke. Oke, berikutnya. Nah, perhatikan. Saya akan mengubah lagi, ya. 1 ini adalah 5. Saya jalankan. Jika saya menginput 8, maka outputnya harusnya berapa? Apakah tetap memunculkan tulisan angka 8?
atau dia akan memunculkan teks 1, 2, 3, 4, atau 0. Nah, kita coba kaji lagi secara logikanya. Konstanta pertama, nilai angkanya adalah 5. Tulisan 1 bernilai 5. Maka tulisan 2, nilai angkanya adalah 6. Increment dari sebelumnya. Kalau ini 5, maka ini adalah 6. Udah? Kalau ini adalah 6, maka ini adalah 7. Tulisan 3 adalah 7. Tulisan 4 adalah 8. Harusnya yang muncul adalah tulisan 4. Oke, tulisan 4, nilai angkanya adalah 8. Nah, jadi kalau di sini Anda lihat, jika kita tidak tuliskan berapa nilai angka konstantanya, maka nilai tersebut itulah akan diambil dari nilai konstanta sebelumnya ditambah 1. Oke, misalnya lagi. 3 sama dengan 2. Oke, coba saya jalankan. Kembali saya input 8. Kira-kira outputnya berapa? Nah, kita lihat dulu logikanya. Ini tulisan 1 bernilai 5. Tulisan 2 tidak ada angkanya, maka defaultnya adalah mengambil sebelumnya ditambah 1. Secara logika ini adalah 6. 3 bernilai angka 2. 4 bernilai 3. Ambil sebelumnya ditambah 1. 0 sebelumnya 3, maka ini menjadi 4. Ada nggak 8? Tidak ada. Maka muncul kembali angka 8. Nah, saya jalankan lagi. Saya menginput 4. Nah, berapakah 4? Ini angka 5. Ini adalah 6. Ini sudah jelas 2, 3, 4. 0. Oke. Berikutnya lagi. Saya akan mengubah menjadi seperti ini. Saya susun ke bawah aja. Nolnya, saya balikan lagi ke awal. Saya lanjut lagi. Oke. Nah, kalau Anda lihat dari sini, konstanta pertama udah jelas 0, karena tidak ada angkanya sama sekali kan. Tidak saya nyatakan angka apapun. Berarti ini adalah angka 0, 1, 2, 3, sampai dengan 9. Sesuai dengan teksnya. Nah, sekarang perhatikan apa yang saya lakukan di sini. Oke. Nah, kita coba pikirkan dulu. Coba kita kaji dulu. Kira-kira nilai angkanya berapa? Nah, untuk tulisan 0, udah pasti 0. Untuk 1, increment dari sebelumnya, 1. Tulisan 2, increment dari sebelumnya, 2. Tulisan 3, increment dari sebelumnya, yakni 3. Tulisan 4, nah, berapakah 4 itu? Konstanta 4 sama dengan 2. Maka di sini bernilai 2. Tulisan 5
bernilai, nah, increment dari sebelumnya, yakni 3. Tulisan 6 sama dengan 3. Berapakah 3? Angka 3 lagi. Tulisan 7, increment dari sebelumnya, 4. Jadi ini ya. Tulisan 8 adalah 1. Berapakah? Ya pasti 1. Tulisan 9 dari increment sebelumnya. Increment dari sebelumnya ya, maka menjadi 2. Nah, jika Anda perhatikan, inilah nilai konstantanya. Nah, kita coba. Oke, mungkin saya sesuaikan aja. Langsung aja. Ya. Nah, saya mau mencetak misalnya angka dot 6. Ya. Kemudian saya cetaknya menjadi nilai angkanya. Berapakah enum 6? Harusnya adalah 3. Ya. Nah, saya tambahkan lagi. Mungkin akan dicetak kedua-duanya ya. Konversinya jadi angka dan bukan konversinya. Kita lihat lagi. Nah, Anda perhatikan. Dia bukan menjadi 6, melainkan 3. Karena angkanya sama. Jadi untuk yang konstanta angka 3 ada 3 buah. 3, 5, dan 6. Saya memasukkan 6. Tetapi outputnya menjadi 3. Kenapa bisa 3? Dari konstanta ini, angka 3 yang pertama kali dijumpai adalah 3. Maka muncullah 3. Oke? Jadi bukan 6. Jadi ada 3 konstanta yang nilainya sama. Mau tulisan 3, mau tulisan 5, ataupun tulisan 6. Ya, sama-sama bernilai konstanta 3. Jadi untuk teksnya, dia akan mencetak mana yang pertama kali dijumpai. Oke, nah itu adalah gambaran umum dasar dari penggunaan enumerasi. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke forum yang telah tersedia. Oke, terima kasih.